Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dengan Ibu Nisa, betul? Betul. Dari TKI Islam Assakirin. Betul. Oke, terima kasih Bu Nisa atas waktunya. Saya meminta waktunya sebentar. Ada wawancara dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Nisa mengenai terkait dengan rancangan pembelajaran dengan model jaring laba-laba. Di sini saya sudah mempersiapkan pertanyaannya. Mohon Ibu jawab ya. Oke, baik, bisa kita mulai Bu Nisa? Oke, boleh. Oke, yang pertama tentang langkah-langkah penyusunan pembelajaran dengan model jaring laba-laba ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana langkah awal menyusun pembelajaran dengan model jaring laba-laba di sekolah Bu Nisa? Kalau di sekolah kami TK Islam Assakirin, langkah awalnya itu mulai dari menentukan tema sentralnya, menentukan tema besarnya, lalu dikecilkan lagi sesuai dengan lingkungan sekitarnya yang dekat pada anak, mulai dari diri sendiri, keluarga, lalu ada lingkungan sekitar sekolah, seperti itu. Jadi menentukan tema yang sesuai dengan lingkungan yang terdekat dengan anak ya. Oke, sekarang nomor 2 Bu Nisa. Apa saja perlu disiapkan dalam perencanaan tematiknya Bu Nisa? Apa saja? Dalam perencanaan tematik itu ada tema dan subtema, lalu ada kompetensi dasar, biasanya indikator pencapaian perkembangan, lalu ada kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan materi, kemudian ada media dan alat peraga edukatif untuk sebagai perantara fasilitasnya ke anak. Kemudian ada penjadwalan waktu dan pemetaan jaring laba-laba atau peta konsep. Jadi ada tema, subtema, media ya, seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan tema dalam kegiatan sehari-harinya Bu Nisa? Kalau untuk tema besarnya sudah ketemu, kita mencari subtemanya. Subtemanya ditentukan dengan melihat cabang-cabang dari tema utama tersebut. Misalnya jika temanya binatang, maka subtemanya bisa binatang darat, binatang laut, atau misal tentang lingkungan sekitar bisa subtemanya keluarga, terus lingkungan sekolah, seperti itu. Begitu. Baik Bu Nisa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pemetaan indikator pembelajaran ke dalam jaring laba-laba di sekolahnya Bu Nisa? Sebelumnya guru menuliskan tema di tengah, di tema sentral, kemudian menarik garis keluar sebagai cabang menuju setiap subtema yang menyesuaikan dengan aspek perkembangan, mulai dari nilai agama dan moral, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan juga seni. Kemudian dicantumkan indikator capaian perkembangannya juga yang dirancang dengan kegiatan konkret yang sesuai dengan indikator tersebut. Proses ini membantu guru untuk melihat integrasi antar aspek. Jadi ada aspek perkembangan, ada indikator pencapaian perkembangan, dan juga ada kegiatan yang konkret ya Bu Nisa? Ya, betul sekali. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala Bu Nisa dalam menyusun keterkaitan antara aspek-aspek perkembangan di sekolah Bu Nisa? Kendala itu pasti ada. Cuma ada beberapa aja sih, seperti kayak kita benar-benar mengintegrasikan beberapa aspeknya itu harus secara seimbang. Kemudian kegiatan yang melibatkan fisik motorik belum tentu bisa sekaligus memenuhi aspek kognitif. Jadi kita harus benar-benar mencari yang pas sesuai dengan materi dan pencapaian perkembangan anak. Gitu. Kita lanjut ya Bu Nisa. Itu kan yang tadi pertanyaan yang mengenai tentang langkah-langkah ya. Sekarang mengenai tentang kelebihan dan kekurangan model jaring laba-laba. Bagaimana nih di sekolah Assakirin ini? Apakah yang pertama pertanyaannya adalah apa kelebihan menggunakan model jaring laba-laba di sekolah TK Islam Assakirin ini Bu Nisa? Kalau kelebihannya itu anak mulai belajar secara menyeluruh, mulai dari yang terkecil dulu hingga yang terbesar gitu. Lalu melalui satu tema yang menarik, kemudian kegiatan menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami oleh anak karena kita menggunakan lingkungan sekitar dan bahasa sehari-hari. Kemudian guru terbantu dalam menyusun kegiatan yang variatif dan saling berhubungan, serta anak bisa mengembangkan banyak aspek dalam satu kegiatan terpadu. Seperti itu. Jadi ada kegiatan menyeluruhnya ya, kegiatan menyeluruh bermakna, kemudian gurunya terbantu juga, dan kemudian mengembangkan banyak aspek ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala Bu Nisa dalam atau kekurangan yang dialami saat melakukan penggunaan model jaring laba-laba ini di sekolah ini Bu Nisa?
Kendala ada, cuma beberapa saja karena yang pertama itu mungkin butuh waktu yang agak lama dalam menyusun pemetaan tema dan jaring laba-laba karena kan kita harus terinovasi lagi dari semester sebelumnya. Iya. Kemudian terkadang tidak semua aspek perkembangan terakomodasi secara optimal dan bila guru tidak memahami indikator dengan baik bisa terjadi ketimpangan fokus antar aspek perkembangan pada anak. Jadi kendalanya adalah di waktu dan aspek perkembangannya terakomodasi secara itu ya optimal ya, Iya. seperti itu ya. Oke, dan juga ketimpangan ya intinya di situ. Baik. Pertanyaan selanjutnya Bu Nisa, ini terkait anak ya. Bagaimana respon anak-anak terhadap pembelajaran model jaring laba-laba yang Bu Nisa gunakan di TK ini? Kalau respon anak-anak ini sangat antusias dan menikmati kegiatan karena temanya tuh dekat dengan lingkungan sekitar anak. Anak bisa menyebutkan dari mulai yang dia ketahui Iya. dan bisa sharing bersama teman-temannya. Jadi lebih aktif bertanya, bercerita dan berpartisipasi dalam aktivitas. Jadi anak-anak meresponnya sangat baik ya, Iya. karena di lingkungan terdekat mereka Iya. gitu ya. Jadi pasti antusias gitu ya Bu Nisa ya. Iya, Oke. betul. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang tua di TK ini ikut terlibat Bu Nisa dalam proses tematiknya ini? Tentu saja dalam proses tematik ini orang tua dilibatkan karena kita juga menghubungkan kedekatan ya antara orang tua, lingkungan sekolah, guru dan semuanya ada di sini melalui papan informasi atau grup WhatsApp. Nanti jadi ketika ada materi pembelajaran atau apa bisa dibantu di rumah sambil di stimulasi dari keluarga.